Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan video presentasi mengenai jenis-jenis bahan ajar dari kami, kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti MS. Sebagai sinopsis dari isi video ini, tentunya selama bertahun-tahun belajar di sekolah, kalian sudah pasti pernah bertemu dan mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS. LKS yang kadang bentuknya kertas lembaran dan seringnya dalam bentuk buku tipis itu merupakan salah satu jenis bahan ajar. Sesuai bentuknya, LKS dapat dikategorikan sebagai bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak pada umumnya memang mudah dan murah untuk diproduksi. Maka dari itu, guru-guru seringkali menggunakannya. Akan tetapi, jika digunakan terus-menerus, tentu saja siswa akan merasa bosan. Maka dari itu, bahan ajar muncul dalam jenis dan bentuk yang bervariasi agar mampu memfasilitasi guru dan siswa serta mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa saja sih jenis-jenis yang lain dan apa kelebihan serta kekurangannya akan kami bahas selengkapnya di video ini. Sebelum memulai penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan mewakili teman-teman saya yang lain dalam memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwi Skarwati dan teman saya Niputu Dian Pramudia Dewi dan Nikomang Anggi Trijayanti serta Grace Desika Berukaban. Adapun isi dari video kali ini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan ajar, terutama 3 jenisnya. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, yang akan dibahas oleh Dian. Selanjutnya akan dibahas oleh Grace, yaitu mengenai bahan ajar dengar atau audio. Dan selanjutnya akan diakhiri oleh Anggi, yang akan membahas mengenai bahan ajar digital interaktif. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk memulai presentasi dengan topik pertama, yaitu bahan ajar cetak. Untuk waktu dan tempat, akan saya persilakan kepada Dian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang bahan ajar cetak. Pengertian bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah alat atau materi yang berisi pelajaran dengan menggunakan teknologi cetak. Ini mencakup ide, fakta, konsep, dan teori dalam suatu mata pelajaran. Pembelajaran dengan bahan cetak perlu dirancang dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan efektif serta efisien. Bahan ajar cetak memiliki peran strategis dalam menyampaikan materi, terutama ketika siswa belajar sendiri di rumah. Itu harus dapat berinteraksi dengan siswa untuk membantu pembelajaran mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar cetak. Yang pertama ada buku. Buku adalah sejumlah lembaran kertas yang sudah terisi dengan materi tertentu, kemudian dijilid dan diberi sampul. Sebagai sumber bahan ajar, buku merupakan media yang berisi materi yang telah dipenuhi dengan pengetahuan dan analisis dari kurikulum dalam bentuk tulisan. Umumnya, pengajar menggunakan buku sebagai referensi utama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Buku yang digunakan sebagai bahan yang mengandung informasi yang faktual mengenai pengetahuan ilmiah. Bahkan buku fiksi pun dapat digunakan sebagai bahan ajar, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia seperti meringkas cerita, menganalisis karakter atau latar, serta membuat ulasan ataupun sejenisnya. Keunggulan dari buku adalah penyajian materi yang lebih lengkap dan terperinci. Sebuah buku mengandung banyak materi dalam satu sumber yang dapat dibawa kemana-mana. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa setiap penulis memiliki gaya penulisan yang berbeda. Yang kedua ada modul. Modul adalah sebuah paket pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri atau dengan sedikit bimbingan guru. Dalam modul, terdapat beberapa komponen penting, seperti petunjuk belajar untuk membantu peserta didik menggunakan modul dengan efektif, tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai, isi materi pembelajaran yang lengkap dan terstruktur, informasi pendukung untuk mendukung pemahaman materi, latihan-latihan untuk menguji pemahaman dan keterampilan siswa,
petunjuk kerja yang memberikan panduan dalam menyelesaikan latihan, evaluasi untuk menilai pemahaman dan keterampilan peserta didik, serta umpan balik berdasarkan hasil evaluasi. Penggunaan modul memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri, serta memfasilitasi fleksibilitas dalam pembelajaran dan interaksi antar peserta didik. Dengan demikian, modul tidak hanya menggunakan peran guru saat guru tidak hadir, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. Lalu selanjutnya ada handout. Handout merupakan salah satu jenis media cetak yang dapat dengan mudah diperluas dan dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran. Jika dibandingkan dengan modul, handout cenderung lebih simpel, sesuai dengan perannya yang menjadi pelengkap dalam menyajikan materi pembelajaran. Kelebihan utama handout terletak pada kemampuannya untuk melengkapi kekurangan materi, baik yang disampaikan dalam buku teks maupun secara verbal. Isinya dapat mencakup penjelasan singkat atau ekstensif tentang topik tertentu, menghubungkan berbagai topik, memberikan pertanyaan dan kegiatan kepada pembaca, serta memberikan umpan balik dan langkah-langkah tindak lanjut. Dengan kata lain, manfaat yang dimiliki oleh modul juga dapat ditemukan dalam handout, meskipun dengan cakupan materi yang lebih terbatas. Selanjutnya ada lembar kerja siswa atau student worksheet. Merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pembelajaran yang memuat serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Fungsinya tidak hanya memberikan petunjuk dan panduan tentang bagaimana siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tugas tersebut terkait erat dengan kompetensi dasar yang menjadi fokus pembelajaran. Dengan demikian, lembar kerja membantu siswa untuk memahami tugas pembelajaran dengan lebih jelas, serta mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Selain itu, lembar kerja juga dapat disesuaikan dengan berbagai mata pelajaran, yang menunjukkan fleksibilitasnya sebagai alat pembelajaran yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran yang beragam. Lalu yang terakhir ada brosur. Brosur bukan hanya media promosi, namun juga dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran jika kontennya sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Kelebihan brosur sendiri yaitu sebagai bahan ajar yang terletak pada kemudahan dalam penggunaannya dan visualisasi yang menarik, yang dapat membangkitkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan elemen-elemen penting seperti judul yang relevan dengan KD, informasi yang jelas dan menarik, serta penilaian terhadap hasil tugas siswa, brosur dapat menjadi sumber belajar yang efektif dan praktis bagi siswa di berbagai tingkat pendidikan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar cetak. Kelebihan yang pertama, mudah diperoleh dan dibawa kemana-mana, mudah dipelajari kapan dan dimanapun, tidak memerlukan alat khusus untuk menggunakannya, dan merupakan media yang canggih untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar fakta dan prinsip-prinsip umum. Selain kelebihan, bahan ajar cetak juga memiliki kekurangannya, yaitu tidak mampu menampilkan gerakan, pemaparan materi cenderung linier, tidak mampu menampilkan kejadian secara berurutan, lalu membuat bahan ajar cetak memerlukan biaya yang banyak, membutuhkan kemampuan baca yang tinggi, sulit memberikan bimbingan kepada pembaca yang kesulitan memahami, dan juga kesulitan memberikan umpan balik untuk pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Itu saja materi dari bahan ajar cetak. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahan ajar dengar ataupun audio. Nah, apa sih itu bahan ajar dengar? Menurut Andi Prastowo, bahan ajar audio adalah bahan ajar non-cetak yang diperdengarkan secara langsung oleh tenaga pendidik kepada para peserta didiknya dengan tujuan untuk membantu mereka mampu menguasai kompetensi tertentu. Sedangkan menurut Henig, bahan ajar audio adalah sebuah media yang menggunakan suara untuk
membantu proses belajar dan mengajar yang dapat berupa rekaman suara, dialog, ataupun percakapan. Selain itu, Meyer juga berpendapat bahwa bahan ajar dengar ataupun audio adalah sebuah media instruksional yang membantu penyampaian informasi yang dapat berupa cerita, instruksi, ataupun penjelasan yang disampaikan melalui rekaman suara. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dengar ataupun audio adalah sebuah bahan ajar yang menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan rekaman suara yang dapat didengarkan secara langsung oleh para peserta didik dengan tujuan untuk membantu memfasilitasi proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah jenis-jenis bahan ajar dengar ataupun audio. Nah, di dalam konteks pembelajaran, bahan ajar dengar ataupun audio dapat berupa pertama, podcast pendidikan. Nah, podcast pendidikan termasuk ke dalam bahan ajar audio yang dapat memberikan informasi ataupun diskusi mengenai topik pendidikan ataupun akademik. Misalnya seperti membahas mengenai bagaimana sih strategi ataupun inovasi mengajar di bidang pendidikan yang dapat memperluas wawasan siswa dan juga sebagainya. Yang kedua itu ada audiobook. Bahan ajar audiobook ialah buku dalam versi audio yang umumnya itu berisi cerita fiksi ataupun non-fiksi dan banyak sekali digunakan dalam pembelajaran kelas bahasa dan sastra karena ini memudahkan siswa untuk menyimak isi dari cerita tersebut. Yang ketiga itu ada kaset MP3. Kaset ini merupakan bahan ajar audio yang bisa berupa hasil rekaman perkuliahan, hasil presentasi, maupun wawancara dalam bentuk rekaman MP3 yang dapat diperdengarkan oleh siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat itu ada radio. Nah, radio juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar jika beberapa program ataupun topik bahasannya itu berisi tentang materi pendidikan. Yang ketiga adalah manfaat bahan ajar dengar. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, penggunaan bahan ajar dengar ataupun audio dapat membangun beberapa aspek keterampilan para peserta didik. Keterampilan tersebut adalah, pertama, dapat melatih keterampilan menganalisis dan mendengar. Nah, saat mendengarkan audio, siswa perlu memproses informasi yang disampaikan, mengidentifikasi gagasan utama, dan mengenali detail penting dari audio tersebut. Nah, ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan analisis dan mendengar dalam memahami dan menafsirkan informasi tersebut. Yang kedua itu ada pemusatan dan mempertahankan perhatian. Nah, siswa juga perlu fokus pada suara dan memastikan bahwa mereka memahami informasi tersebut dengan baik. Latihan ini juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan pemusatan perhatian yang penting dalam pembelajaran. Yang ketiga itu adalah melatih keterampilan verbal. Nah, ketika mendengarkan narasi, wawancara, ataupun diskusi dalam bahan ajar audio, siswa secara tidak langsung terpapar pada berbagai kosakata, frasa, dan juga struktur kalimat yang digunakan. Nah, ini dapat membantu mereka memperluas kosakata mereka, meningkatkan pemahaman tata bahasa, dan juga dapat memperbaiki keterampilan berbicara mereka. Yang terakhir itu ada merangkum, mengemukakan, dan juga mengingat kembali informasi. Nah, proses ini membantu siswa mengasah keterampilan merangkum informasi dengan singkat dan juga jelas, dan dapat mengingat kembali informasi yang relevan dan juga akurat. Yang keempat adalah kelebihan dan juga kekurangan bahan ajar dengar ataupun audio. Untuk kelebihannya itu yang pertama, dapat melatih siswa dalam mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Nah, suara dan musik dalam bahan ajar audio dapat merangsang imajinasi dan juga dapat menciptakan gambaran dari apa yang telah didengar. Yang kedua, mendukung gaya belajar yang berbeda. Nah, hal ini bisa memungkinkan siswa menjadi lebih responsif terhadap pendekatan belajar auditori untuk memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang ketiga itu, bahan ajar dengar ataupun audio juga termasuk relatif murah dan juga mudah untuk didapatkan dibanding dengan bahan ajar lainnya. Nah, adapun kekurangan dari bahan ajar audio adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara detail dan kompleks. Jadi bahan ajar audio mungkin kurang efektif untuk diterapkan ketika menyampaikan informasi yang
sedikit kompleks, terutama jika beberapa dari materi tersebut memerlukan visualisasi atau demonstrasi fisik yang memang tidak dapat bisa disampaikan melalui suara saja. Yang kedua itu penyajian naskah audio yang terlalu lama dapat membuat pembelajaran kurang efektif dan membosankan. Nah, jika durasi dari audio terlalu panjang, siswa itu bisa mulai kehilangan minat dan juga fokus mereka dalam mengikuti pembelajaran karena informasi yang didengarkan itu terlalu banyak sehingga kita harus bisa merancang durasi audio yang tepat. Yang ketiga itu ketergantungan pada kualitas produksi. Jadi ada beberapa audio yang diproduksi dengan kualitas rendah sehingga dapat mengurangi keefektivitasan pembelajaran karena siswa sulit untuk memahami dan juga mendengarkan audio tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Antri Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar digital interaktif. Bahan ajar digital interaktif, menurut Prastowo pada tahun 2012, bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang dirangkai dengan berbagai media pembelajaran seperti video, audio, teks, dan juga grafik secara sistematis yang bertujuan untuk pembelajaran secara interaktif dengan peserta didik. Selanjutnya, menurut Mas Majid, tahun 2009 berpendapat dari Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia menerangkan bahwa bahan ajar digital interaktif merupakan gabungan antara media audio, grafik, teks, gambar, animasi, dan video, satu atau lebih yang penggunaannya dilakukan dengan mengikuti arahan atau perbuatan natural dari suatu interaktif. Bahan ajar interaktif adalah inovasi dalam dunia pendidikan yang menekankan pada penggunaan teknologi terbaru untuk menciptakan materi pembelajaran yang dapat membuat peserta didik terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan dikembangkannya bahan ajar digital interaktif yaitu agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan kreatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar digital interaktif yang dapat digunakan untuk siswa, yaitu yang pertama aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan seperti Kahoot, Quizzes, Quorative memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif yang melibatkan siswa secara langsung. Siswa dapat berpartisipasi dalam kuis tersebut menggunakan perangkat mereka sendiri. Selanjutnya ada e-book atau buku elektronik yang berisi fitur interaktif seperti video, audio, gambar yang dapat diperbesar serta latihan-latihan interaktif. Contohnya ada e-book yang memungkinkan pembaca untuk menjelajahi peta interaktif dan melakukan simulasi. Selanjutnya ada lembar kerja digital. Lembar kerja digital yang dibuat dalam format digital yang memungkinkan siswa untuk mengisi, menyimpan, dan mengirim jawaban mereka secara elektronik. Sehingga guru dapat memberikan umpan balik secara langsung dan siswa dapat melihat hasilnya dengan cepat. Contohnya penggunaan Google Form. Lalu ada aplikasi pembelajaran Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan bahasa secara interaktif. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti game, kuis, dan tugas-tugas berbasis audio dan visual. Selanjutnya ada presentasi multimedia, SlideShare, dan Canva. SlideShare dan Canva adalah platform pembuatan, penyimpanan, dan berbagai presentasi multimedia yang dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti hyperlink, gambar, video, dan suara. SlideShare dan Canva sangat berguna untuk memperkaya pengalaman siswa dalam belajar presentasi dan presentasi multimedia. Selanjutnya ada manfaat-manfaat dari bahan ajar digital interaktif. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan siswa. Bahan ajar digital interaktif membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang siswa. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar dalam tempo mereka sendiri dan menyesuaikan pengalaman pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu memungkinkan pengalaman pembelajaran multisensori, yang artinya penggunaan video, audio, simulasi, dan elemen interaktif lainnya memperkaya pengalaman pembelajaran mereka.
Lalu selanjutnya ada meningkatkan retensi informasi. Interaksi aktif dengan materi pembelajaran dapat membantu siswa untuk lebih baik memahami dan mengingat informasi. Selanjutnya ada pun kekurangan dan kelebihan dari bahan ajar digital interaktif ini. Yang pertama kita bahas yaitu kekurangan dari bahan ajar digital interaktif, yaitu adanya keterbatasan akses. Bahan ajar memerlukan akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai, sehingga siswa yang tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai dapat kesulitan dalam mengakses bahan ajar digital tersebut. Selanjutnya, ada kurangnya interaksi sosial. Bahan ajar dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru, sehingga siswa dapat kehilangan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan guru. Lalu ada keterbatasan pemahaman, di mana siswa dapat mengalami kesulitan dalam memahami bahan ajar yang telah disajikan dalam bentuk audio dan visual. Yang terakhir ada kurangnya pemantauan. Meskipun platform pembelajaran online dapat memfasilitasi pemantauan dan penilaian, tetapi guru dapat juga kesulitan dalam memantau kemajuan siswa secara langsung dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya ada pun kelebihan dari pembelajaran digital interaktif, yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya ada memperkaya pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar siswa dengan memadukan teks, audio, dan visual dalam bentuk yang menarik. Lalu meningkatkan pemahaman, membantu siswa memahami konsep pembelajaran dengan cara yang lebih baik karena siswa dapat mempraktikkan keterampilan atau konsep yang dipelajari dalam lingkungan virtual. Selanjutnya ada memfasilitasi pembelajaran mandiri. Kelebihannya memfasilitasi pembelajaran mandiri karena siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan akses platform pembelajaran online. Selanjutnya ada memudahkan pemantauan dan penilaian. Memudahkan guru dalam pemantauan dan penilaian karena guru dapat melacak kemajuan siswa melalui platform pembelajaran online. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat membantu menambah wawasan kawan-kawan mengenai jenis-jenis bahan ajar. Jika sekiranya terdapat kekeliruan ataupun pertanyaan, mari kita diskusikan setelah presentasi ini berakhir. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.